Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Soli dan Solihah beserta ayah dan bunda di rumah? Semoga Soli Solihah beserta ayah dan bunda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah Soli Solihah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Hands on, pray and bend my hands. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyatu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Soli Solihah yang sudah berdoa. Perubahan energi. Bahasa Indonesia kelas 3, tema 6, subtema 2. Nah, baik Soli Solihah, pada video pembelajaran sebelumnya sudah mempelajari tentang sumber energi ya. Ternyata banyak sekali macam-macam sumber energi yang ada di muka bumi ini. Adakah Soli Solihah yang masih ingat dan hafal ada apa saja sumber energi itu? Nah, yang masih ingat tentang macam-macam sumber energi, boleh dituliskan pada kolom komentar ya Soli Solihah. Nah, hari ini akan mengajak Soli Solihah untuk mempelajari lebih dalam tentang energi. Tapi sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan energi itu? Apakah Soli Solihah tahu pengertian dari energi? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan. Energi merupakan kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh manusia, yang digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, Soli Solihah, energi adalah karunia Allah yang sangat besar. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan. Nah, Soli Solihah, bagaimana perubahan energi itu dapat terjadi? Atau bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Yuk kita pelajari bersama. Nah, sebelumnya ternyata bentuk energi itu bermacam-macam Soli Solihah. Yang pertama yaitu energi panas. Nah, bentuk energi yang kedua adalah energi cahaya. Yang ketiga energi listrik. Yang keempat energi bunyi. Kelima, energi kimia. Keenam, energi gerak. Nah, bentuk energi ini bisa kita ubah ke dalam bentuk energi lainnya loh, Soli Solihah. Misalnya, energi listrik bisa dirubah menjadi energi cahaya. Atau, energi gerak bisa dirubah menjadi energi bunyi. Lalu seperti apa ya perubahannya? Mari kita simak ya. Nah, kita akan membahas tentang perubahan energi beserta contoh-contoh perubahannya. Yang pertama yaitu perubahan energi listrik. Nah, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, salah satunya yaitu adalah energi listrik menjadi energi gerak. Kira-kira apa ya perubahan energi listrik menjadi energi gerak? Ada yang tahu?
Nah, soli-solihah coba perhatikan gambar berikut ini. Ada kipas angin dan blender. Nah, soli-solihah tentu di rumah sudah sering ya menggunakannya ya. Nah, soli-solihah, kipas angin ini ketika kita aliri listrik, maka dia akan bergerak. Begitu juga dengan blender. Ketika kita menghubungkannya dengan listrik, maka dia bisa bergerak. Coba bayangkan ketika kipas angin atau blender ini tidak kita hubungkan ke listrik. Apakah bisa bergerak? Apakah kipas angin bisa berputar jika kita tidak menghubungkan dengan listrik? Tentu tidak ya. Nah, jadi untuk menggerakkan kipas angin, kita harus menghubungkannya ke listrik. Nah, inilah salah satu contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, siapa yang bisa menebak ya perubahan energi listrik menjadi energi cahaya? Tentu soli-solihah sudah tidak asing dengan yang satu ini. Ya, betul, lampu. Nah, soli-solihah ketika kita tidak menyalakan saklar listriknya, maka lampu tidak akan menyala. Tapi ketika kita menyalakan saklar listriknya, maka lampu akan menyala. Nah, itulah salah satu contoh perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, selanjutnya perubahan energi listrik menjadi energi panas. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik loh, soli-solihah. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Nah, itulah contoh perubahan energi listrik menjadi energi lainnya. Nah, masih banyak lagi ya soli-solihah contoh perubahan energi listrik menjadi energi lainnya. Soli-solihah tentu dapat menemukannya baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja. Kemudian, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, soli-solihah, contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat dari kompor minyak tanah. Siapa yang pernah melihat atau di rumahnya ada kompor minyak tanah seperti ini? Nah, sebelum digunakan, kompor diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Lalu kompor dinyalakan dengan api, maka timbullah panas. Energi kimia lainnya adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Saat kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, dengan energi panas itu kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Wah, Masya Allah sekali ya soli-solihah, ternyata perubahan energi kimia menjadi energi panas ini sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan manusia. Nah, baik, selanjutnya yang ketiga adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Nah, soli-solihah, perubahan energi kimia juga terjadi pada tubuh kita loh. Makanan merupakan sumber energi kimia yang ada di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanan diubah menjadi energi. Nah, karena energi inilah seluruh bagian tubuh kita dapat bekerja atau beraktivitas. Misalnya, nah kita lihat di sini ada gambar Benny. Benny sedang memakan makanan untuk memperoleh energi. Kemudian, makanan yang dimakan oleh Benny akan dicerna di dalam tubuhnya untuk menghasilkan energi. Nah, setelah mendapatkan energi, maka Benny bisa melakukan aktivitas sehari-harinya. Contohnya misalnya seperti olahraga, bermain, belajar, bersepeda, dan lain-lain. Nah, soli-solihah, bayangkan jika di dalam tubuh kita tidak ada energi, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas ya, soli-solihah.
Nah, untuk itu solih-solihah harus sering banyak mengucap syukur ya, karena masih Allah beri energi di dalam tubuhnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Baik solih-solihah, yang keempat adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, contoh perubahan energi gerak menjadi bunyi dapat kita lihat saat seorang pemain drum memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk memukul alat musik drumnya sehingga dapat menimbulkan bunyi. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul. Energi gerak pemukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Nah, solih-solihah, siapa di sini solih-solihah yang gemar memainkan alat musik? Tentu kita harus menggerakkannya terlebih dahulu ya, baru kemudian akan muncul bunyi-bunyi dari alat musik tersebut. Contoh sederhana perubahan energi gerak menjadi energi bunyi lainnya, yaitu adalah mengetuk pintu. Nah, solih-solihah, coba solih-solihah mengetuk pintu. Tentu solih-solihah harus menggerakkan tangannya terlebih dahulu ya ke pintu. Kemudian akan muncul suara tok tok tok. Nah, maka itu adalah energi bunyi. Nah, jadi mengetuk pintu adalah contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, solih-solihah, ternyata masih banyak lagi contoh perubahan energi lainnya yang ada di sekitar kalian loh. Coba kalian amati dengan seksama. Ada perubahan energi apa saja yang ada di sekitar solih-solihah? Nah, solih-solihah, agar lebih paham mengenai perubahan bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya, maka akan memberi tugas. Tugasnya mudah sekali. Solih-solihah, lakukan satu kegiatan yang merupakan suatu perubahan energi yang kalian temukan di sekitar rumah kalian. Kemudian, solih-solihah difoto, lalu laporannya berupa foto yang diberi keterangan tentang bentuk perubahan energinya. Bagaimana? Solih-solihah sampai sini sudah paham tentang perubahan energi menjadi energi lainnya? Insya Allah sudah paham ya solih-solihah. Nah, agar lebih paham, maka tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan. Baik solih-solihah, itulah pengertian tentang perubahan energi. Terima kasih solih dan solihah. Baik solih-solihah, demikianlah materi yang dapat disampaikan pada video pembelajaran hari ini. Terima kasih ya kepada solih-solihah yang sudah menyimak video pembelajaran dari awal sampai dengan selesai dengan sangat baik. Nah, kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya.